Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, Ustadz Madinah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, matta'anallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumi. Juga Engkong Arif yang hadir pada saat ini, saya panggil Engkong karena saudaranya ternyata ada di Otista, tetangga saya itu. Kemudian juga Bapak Burhan dan Ustadz Ahid, sekaligus juga mungkin DKM kita ya. Saya juga nggak baru tahu ini meninggal ibunya. Ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Dan juga ibu-ibu sekalian, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali untuk duduk di majelis ilmu. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi-pagi harinya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir tematik yang berkenaan dengan mengambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kita sudah membahas bagaimana Nabi Ibrahim memiliki anak, beliau sudah tua. Dia mengatakan 80 tahun baru punya anak. Yang pertama adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail itu dari istrinya yang bernama Hajar. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Hagar. Dalam bahasa Ibrani apa? Hagar. Tapi Hajar dalam bahasa apa? Arabnya. Kemudian ketika memiliki anak, karena antara Hajar dengan Sarah ada rasa kecemburuan, namanya juga wanita itu punya apa? Punya rasa cemburu siapapun dia. Maka akhirnya Hajar pun dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu lembah yang di situ tidak ada orang, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada air. Maka ketika apa? Ditaruh di sana, maka Nabi Ibrahim pun berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan istri yang bernama Hajar dengan anaknya yang masih bayi, masih merah di satu lembah. Doa beliau adalah Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah tempatkan, memberikan tempat sebagian dari zurriyati keturunanku. Tidak semuanya di situ. Makanya pakai min. Min itu kalau kita belajar bahasa Arab litab'id. Sebagian dari keturunanku aku letakkan di sini nih. Askantu, aku tempatkan. Di mana? Biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanam-tanaman. Ya, ghairi dzi zar'in itu yang enggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Gersang. Ya. Inda baitikal muharram, yang berada di sisi baitikal muharram, rumahmu yang haram, yang dihormati. Kata-kata baitika itu maksudnya adalah baitullah. Karena kadang-kadang Ka'bah itu disebut juga dengan baitullah dalam ayat Al-Quran. Kadang juga disebut juga al-bait saja, bait. Inna awwala baitin wudi'a. Sesungguhnya yang pertama sekali dibangun baitin, rumah. Maksudnya apa? Rumah Allah, baitullah. Jadi wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya tempatkan sebagian dari keturunan saya di satu lembah ghairi dzi zar'in, yang di situ tidak ada tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, enggak ada pohon-pohonan. Itu berada di inda baitikal muharram, berada dekat di sisi rumahmu yang dihormati. Rabbana wahai Rabb kami, liyuqimus sholata, agar mereka bisa mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah afidah, hati-hati, minan nas, sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung untuk kesana, kepada mereka. Jadi agar hati-hati manusia bisa cenderung untuk pergi ke sana. Warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka minas samarat, berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur. Jamaah sekalian, wahada yadullu, hadis ayat ini merupakan sebuah dalil, kata Ibnu Katsir, anna hadzal du'a sanin ba'da du'ail awal.
Jadi doa ini merupakan doa yang kedua setelah doa yang pertama. Di mana doanya Nabi Ibrahim ketika mawalla an Hajar, ketika beliau meninggalkan Hajar dan anaknya. Kadang-kadang kalau orang Betawi bilang manggilnya bukan Hajar aja, pakai Siti gitu. Padahal Siti apa? Siti itu di dalam bahasa Arab nggak ada, yang ada Sayyidati. Namanya orang Betawi main motong-motong aja akhir dari kata-kata Sayyidati. Kalau laki itu Sayyid, kalau perempuan Sayyidati. Namanya orang Betawi main motong aja Pak, dipenggal deh Siti akhirnya gitu. Siti. Jadi beliau meninggalkan Hajar, ibunda Hajar dan anaknya, dan itu sebelum beliau membangun Ka'bah. Jadi sebelum apa? Beliau membangun Ka'bah. Makanya ketika beliau sebelum membangun Ka'bah, doa beliau apa? Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu ada di surah Al-Baqarah. Rabbij'al hadza baladan. Kata-kata baladan itu tidak pakai alif lam. Artinya apa? Pakai isim nakirah umum. Rabbij'al hadza baladan aminan. Itu bisa dilihat di apa? Surah Al-Baqarah. Tapi ketika beliau sudah membangun Ka'bah, maka beliau berdoa dengan kalimat Rabbij'al hadzal balada aminan. Dengan pakai alif lam. Maka jangan salah itu. Jadi apa? Ketika beliau sudah membangun Ka'bah, maka beliau berdoa dengan kalimat Rabbij'al hadzal balada aminan. Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini aminan, yaitu negeri kota Mekah. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan dua kali? Yang pertama Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabb kami, itu ada di surat apa? Ada di surat Al-Baqarah. Wahai Rabb kami, Rabbij'al hadza baladan, jadikanlah negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam doa setelah beliau membangun Ka'bah, doanya adalah Rabbij'al hadzal balada amina. Wahai Rabb kami, jadikanlah negeri ini al-balad aminan, adalah Mekah. Kemudian wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku an na'budal asnam, untuk kami menyembah berhala. Jauhkan. Dua kali doa tersebut, pertama Rabbij'al hadza baladan aminan, kemudian yang kedua Rabbij'al hadzal balada aminan, itu kata para ulama disebut di sini juga oleh tafsir Ibnu Katsir ta'kidan, untuk memberikan taukid, betul-betul Nabi Ibrahim itu mendoakan apa? Negeri Mekah. Sehingga apa? Beliau mendoakannya apa? Sampai dua kali dengan kalimat Rabbij'al hadza baladan amina, yang kedua dengan Rabbij'al hadzal balada aminan. Wa raghbatan ilallah, dan sangat menginginkan sekali agar negeri ini menjadi apa? Aman. Karena dia akan tinggalkan anaknya di situ dengan istrinya. Maka beliau apa? Mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan ilallahi azza wa jalla. Kemudian setelah itu, beliau bukan hanya meninggalkan begitu saja. Beliau mengatakan inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang hormat, yang dihormati, yaitu Baitullah Al-Haram. Untuk apa tinggalkan di situ? Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim, walaupun anak dan istrinya ditinggalkan di situ, tetap anak dan istrinya bisa melaksanakan salat, bisa mendirikan apa? Salat di tempat tersebut. Jamaah sekalian, disebutkan kalimat al-muharram di sini. Disebutkan muharram agar orang-orang bisa tinggal di tempat tersebut
dalam rangka untuk mendirikan sholat. Ya. Karena tempat itu adalah muharram yang dihormati. Jadi agar orang-orang apa? Bisa tinggal di tempat tersebut dan bisa mendirikan sholat. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Faj'al af'idatan nas. Maka jadikanlah hati-hati minan nas dari manusia tahwi ilaihim, cenderung untuk ke sana. Artinya hati-hati manusia cenderung untuk bisa ke sana. Disebut af'idatan minan nas, hati-hati dari manusia. Berarti orang kafir masuk dong, karena orang kafir juga apa? Manusia. Maka kata Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud dengan af'idatan minan nas ya, adalah fakhtassa bihil muslimun, dikhususkan untuk mereka-mereka yang muslim, ya, bukan orang-orang kafir. Makanya kalimatnya bukan faj'al af'idatan nas, tapi faj'al af'idatan minan nas, pakai min lagi, litaba'id. Enggak semua manusia. Enggak semua apa? Manusia. Yang dimaksud faj'al af'idatan minan nas ya, dengan min litaba'id sebagian ya, adalah untuk memisahkan bahwa yang di sana itu mereka manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang apa? Pergi ke sana itu apa? Umat Islam. Ya. Umat Islam dan orang-orang kafir nggak boleh masuk ke sana. Ya. Nah, itulah apa? Rahasia dari kata-kata kalimat faj'al af'idatan minan nas, pakai min litab'id. Ai fakhtassa bihil muslimun, yakni dikhususkan mereka yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan doa ini maka orang berbondong-bondong cenderung hatinya untuk ke sana. Karena memang kadang-kadang kita pergi ke luar negeri ya, ke Amerika, ke Inggris, itu berbeda dengan kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, khususnya ke Mekah itu. Orang kalau pergi ke tempat lain kadang-kadang ada kapoknya. Kapok, wah mau ngapain kesana lagi, nggak enak. Tapi ketika ke Mekah, walaupun dengan susah payah, dengan mengeluarkan uang, walaupun dengan nyetor lalu nunggu berapa tahun, tapi tetap hati cenderung ke sana. Kenapa? Karena itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah dari hati-hati manusia cenderung untuk ke sana. Maka dengan itulah ramailah Makkah Al-Mukarramah. Dengan berdatangannya para jamaah haji untuk melaksanakan apa? Haji di sana. Gak ada orang ketika pulang haji, gimana ya Pak, mau pergi haji lagi gak? Wah, gak enak sono. Gak ada yang begitu. Pasti mereka akan mengatakan, mau lagi, kapan lagi sono? Mau berkali-kali. Bahkan ada orang yang ingin setiap tahun pergi ke sana. Kenapa? Karena memang tempat yang luar biasa di sana. Itu doa dari Nabi kita, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian juga disebutkan lagi, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Ya. Jadi rezeki berupa buah-buahan. Walaupun nggak ada air sana, cuma sekedar air jam-jam. Ya. Walaupun di sana tanaman-tanaman nggak tumbuh sana. Kalau kita lihat apa? Di Mekah itu apa? Nggak kelihatan itu. Di sekitar Mekah itu nggak ada pohon-pohonan kan? Pernah nggak ke sana ya Pak? Itu yang pernah ke sana terbayang itu. Itu di sekitar Mekah itu nggak ada pohon-pohonan, nggak ada pohon beringin sana tinggi gitu, atau pohon samongon gitu, nggak ada. Pohon sengon ya. Yang ada apa? Bebatuan. Tapi Allah berikan rezeki di sana. Kita pergi haji ke sana, makan buah-buahan dulu Pak. Pisangnya juga gede-gede gitu kan. Jeruk nggak habis-habisnya jeruk. Gitu. Jeruk nggak habis-habisnya. Padahal kan kalau kita lihat apa? Tempatnya panas, tandus, tapi ada aja buah-buahan rezeki itu. Rezeki apa? Buah-buahan. Ya. Nggak habis-habisnya tiap hari. Jutaan manusia datang ke sana, maka buah-buahan nggak pernah habis. Nggak pernah kehabisan. Di satu hotel itu nggak pernah kehabisan, nggak ada yang ngeluh itu. Semuanya dapat.
saking apa? Allah berikan rezeki kepada mereka. Warzuqhum. Inilah apa? Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka disebutkan dzalika aunan lahum ala ta'atik. Dalam rangka agar dengan diberikan buah-buahan itu menjadi penolong agar mereka bisa taat kepada Engkau ya Allah. Kalau lapar kan kita berdoa kan gak enak. Kita lapar ibadah kira-kira enak gak? Gak enak, gak bisa. Berdoa apa ibadah lapar. Sholat lapar. Sholat lapar kan gak enak. Maka agar tenang ibadah kita, maka apa? Harus ya bukan sekenyang-kenyangnya, bukan artinya apa? Gak lapar. Dalam ibadah itu apa? Gak lapar. Makanya apa? Disebutkan di sini aunan lahum ala ta'atik. Untuk memberikan pertolongan kepada mereka agar bisa taat kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena di sana wadin ghairi dzi zar'in. Karena di situ lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Kalau ibadah di tempat yang nggak ada pohonan, nggak ada air, nggak ada tanaman, tandus, panas, kira-kira enak nggak? Maka didoakanlah oleh Nabi Ibrahim untuk mereka. Sehingga mereka pun bisa makan dari buah-buahan walaupun di tempat tersebut tidak menghasilkan buah-buahan. Yeah. Tapi Allah berikan apa? Buah-buahan kepada mereka. Ya'kulunaha. Wa qad istajaballah atau wa qad istajaballahu dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah, menerima doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamarati kulli syai'in rizqan min ladunna. Tidakkah mereka awalam numakkil lahum, tidakkah kami tempatkan untuk mereka di tanah haram yaitu Mekah aminan, menjadi aman, yujba ilaihi thamarat, kemudian Allah kirimkan, Allah dekatkan kepada mereka buah-buahan kulai syai' pada setiap penjuru. Rizqan min ladunna, itu sebagai rizki dari sisi kami. Jadi Allah datangkan mereka berupa apa? Buah-buahan. Jadi di doa Nabi Ibrahim apa? Dikabulkan dengan langsung Allah SWT sebutkan dalam ayat Al-Quran. Dengan mengatakan, tidakkah kami tempatkan mereka di tanah haram yang aman, yang di situ didatangkan kepadanya buah-buahan dalam setiap penjuru. Rizqam min ladunna, sebagai rizki untuk mereka. Nah ini menandakan sebagai min lutfihi ta'ala, kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-latif. Allah latif, lemah lembut kepada mereka, dan Allah memberikan kemuliaan kepada mereka, memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya, walaupun dia berada di biwadin ghairi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, tapi Allah berikan apa? Buah-buahan agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu apa? Kemuliaan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau adalah, makanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam nabi yang dikenal dengan Khalilur Rahman. Ada dua nabi yang disebutkan Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman. Pertama adalah Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Innallaha ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Kama ittakhadhani khalilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan saya sebagai khalil. Sehingga dua nabi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an sebagai uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran itu bisa disebutkan, bisa kita lihat bahwa dua nabi ini, dua rasul ini, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Sebagai uswah, contoh teladan. Sebagai apa? Contoh yang kita ikuti. Keluarganya Nabi Ibrahim,
keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di samping itu Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya, anak keturunannya itu liyuqimus shalah. Mereka bisa mendirikan apa? Salat. Ini juga mengajarkan kepada kita agar kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT agar anak-anak kita, istri kita, keluarga kita itu bisa menegakkan salat. Dalam ayat lain disebutkan Rabbij'alni muqimas shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah saya orang yang suka mendirikan salat. Yeah. Apa sih yang disebut dengan muqimas shalah? Mendirikan salat. Yeah. Bukan jadikanlah saya sebagai orang yang melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Yeah. Kata-kata muqimas shalah ay muhafizun 'alaiha muqiman li hududiha. Yeah. Kata para ulama, yang dimaksud dengan muqimas shalah ay muhafizun 'alaiha, bisa menjaga salat. Waktu-waktunya dijaga. Waktu sholat, jangan sholat subuh jam 7 umpamanya. Ada gak orang sholat subuh jam 7? Gak ada di sini. Kan kita tadi sholatnya pagi-pagi banget itu. Habis sholat fajar apa pagi-pagi. Tempat lain ini. Sholat jam 6. Ustadz itu kan kesiangan katanya gak apa-apa. Iya kalau kesiangan kalau sekali. Kalau berkali-kali bukan kesiangan. Apa? Tukang kesiangan. Namanya tukang apa? Kalau kesiangan memang sekali-sekali kan. Dan Rasulullah SAW pernah ketika beliau pulang dari jihad karena capek di perjalanan, tiba-tiba apa? Pagi-pagi matahari udah mendelik. Enggak mendelik, udah nyorot mataharinya Pak. Kemudian para sahabat, woi celaka kita. Maka apa? Matahari udah nyorot. Matanya apa? Matahari itu apa? Sinarnya udah apa? Keluar. Berarti kita apa? Kesiangan. Rasulullah tenang, nggak marah-marah. Bilal adzan. Habis adzan Rasulullah melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian habis itu baru salat subuh berjamaah. Artinya kalau kita kesiangan tetap kita salat langsung. Jangan entar-entar. Pas kesiangan, entar dulu, ngopi dulu. Sayang nih, makan kue gemblong dulu baru habis itu. Jangan langsung. Kenapa kesiangan? Yang kedua, masih disunahkan kita untuk sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah fajar. Jadi bukan apa-apa, langsung subuh aja. Kenapa? Ini menandakan sholat sunnah fajar itu sangat penting, memiliki kedudukan yang penting. Jangan sampai ditinggalkan. Maka kata Rasulullah SAW, sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Raq'atail fajri, disebutkan apa? Raq'atail fajri, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya apa? Kita punya dunia dan isi-isinya, ame pahala salat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik pahala salat sunnah 2 rakaat fajar. Memiliki keunggulan. Jadi dirikan apa? Saya menjadi orang yang muqimas shalah ay muhafizun 'alaiha, bisa jaga salatnya. Yang kedua, muqiman li hududiha, bisa menjaga hukum-hukumnya. Ketika salat dijaga bacaannya, rakaatnya, rukunnya, dijaga betul. Ketika dia salat memenuhi syarat dan rukun, karena ada orang salat terburu-buru. Orang Betawi bilang apa? Sholatnya terbirit-birit. Apa terbirit-birit itu? Saya juga nggak lihat kamus bahasa Indonesia, nggak ada kalimat terbirit-birit itu. Jadi sholatnya terbirit-birit. Ketika ruku cepat banget. Ruku lagi. Kalau orang Betawi bilang apa? Kayak capung apa? Pernah lihat capung-capung nggak? Ada di air, langsung apa? Terbang kan gitu. Cepat banget. Padahal orang yang seperti ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam hadis aswa'un nas alladzi yasriku fis shalah. Sejelek-jelek manusia adalah mereka yang mencuri di dalam salatnya. Maka di antara sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini,
bertanya, "Kaifa yasriku fis shalah ya Rasulullah?" Bagaimana dia bisa mencuri dalam sholatnya? Kalau di luar sholat dia bisa. Pulang sholat, ngelihat ada sendal cakep, dipindahin ke kakinya ya bawahnya. Pulang sholat, macam-macam lah gitu. Bisa mencuri luar sholat. Tapi kaifa yasriku fis shalah? Bagaimana dia bisa mencuri dalam sholatnya? Bukankah dia lagi sholat? Apa kata Rasulullah SAW? Alladzi la yutimmur ruku' walas sujud. Orang yang seperti ini, yang mencuri sholatnya adalah dia yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Sujudnya cepat, nggak ada tomakninahnya, nggak ada tenangnya di dalam apa? Sholatnya. Makanya kalau kita lihat ada orang tarawih, Pak, 20 rakaat bisa berapa menit itu? 7 menit ya? Saya nggak bayangin gimana kalau kita ngikut gitu. Jangankan yang 7 menit ya, yang 20 rakaat, yang setengah jam aja kita apa? Lebih kecepetan kan? Wah, cepet banget padahal 20 menit kan? Apa 20 rakaat? Apalagi yang 7 menit. Kenapa? Karena yang dilihat yang penting sholatnya, bukan apakah sholat saya diterima atau tidak. Makanya apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah saya muqimas shalah, orang yang bisa mendirikan salat, ai muhafizan 'alaiha, bisa menjaga salat dan bisa menerapkan hukum-hukum salatnya. Dari syaratnya dia penuhi, rukunnya dipenuhi. Rukun itu dari cara bacanya, Fatihahnya benar, lalu gerakannya juga benar, bagaimana apa? Sujudnya. Karena banyak orang, jangankan baca Fatihahnya, baca takbirnya aja belum benar. Coba ada orang jadi imam, baca takbirnya apa? Allahu Akbar, Allah. Padahal nggak boleh. Kenapa? Karena dibaca Allahu Akbar berarti apakah Allah Maha Besar? Ada istifham di situ. Allahu adzina lakum, kan ada dalam Al-Qur'an. Apakah Allah mengizinkan kamu? Nah, kalau Allahu Akbar berarti apakah Allah Maha Besar? Berarti dia mempertanyakan kemahabesaran Allah. Jadi imam. Atau ada juga jadi imam ketika dia takbir intikal, berpindahnya dari satu rukun ke rukun. Bagaimana cara bacanya? Allahu Akbar. Betul gak kira-kira? Allahu Akbar. Wow. Emang sih kedengarannya cakep. Allahu Akbar. Tapi salah. Coba perhatikan. Ada jadi imam, tapi baca takbirnya masih Allahu Akbar. Padahal yang betul Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia hanya sebatas nekat jadi imam, tapi tidak mau belajar tentang bacaan-bacaan cara sholat. Kalau dalam doa, takbir yang dikenal dengan takbiratul ihram, dia baca begitu, gak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah takbir rukun. Takbiratul apa? Ada juga Allahnya benar, akbar juga benar, tapi yang belakangnya Allahu Akbar dengan berapa? Panjang. Allahu Akbar. Salah. Karena kalau bar dipanjangkan itu menjadi beduk artinya. Tahu gak beduk? Tambur. Bar. Tapi kalau Allahu Akbar, maka Allah yang Maha Besar. Jadi harus betul dalam bacaannya itu. Itu baru takbirnya. Itu apa? Baru takbirnya. Belum lagi nanti Fatihahnya yang menjadi rukun. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan membaca Fatihatil kitab, ai suratul Fatihah. Dari mulai alhamdulillah, bahkan dari mulai bismillah sampai waladdallin itu harus benar. Itu apa? Harus benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Alhamdulillah. Salah nih. Kenapa? Karena dia pakai ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, yang kebanyakan ini ketika iyyaka na'budu. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Nol besar. Kenapa? Kalau dilihat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya apa? Dhau'us syamsi. Apa arti dhau'us syamsi? Cahaya matahari. Iyyaka na'budu. Cahaya matahari kami beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Cahaya matahari kami minta pertolongan. Berarti kita beribadahnya kepada siapa? Cahaya matahari dong. Padahal yang betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Makanya wajib kita, kalau kita bisa belajar matematika, bahasa Inggris, kenapa kita tidak belajar tentang bagaimana cara rukun daripada pas salat, dari mulai bacaannya, dari mulai takbirnya, baca Fatihahnya dan sebagainya. Jamaah sekalian, kemudian Nabi Ibrahim bukan hanya dia berdoa untuk dirinya, dia juga berdoa untuk apa? Keturunannya, wa min dzurriyyati. Dan juga untuk dari keturunanku bisa menjaga salat, bisa mendirikan salat. Ai waj'alhum, jadikan mereka muqiminas shalah, juga menjadi orang-orang yang bisa menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, taqabbal doa, terimalah doa kami. Ya, jadi apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT agar doanya diterima oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim juga ketika habis membangun Ka'bah, beliau juga berdoa dengan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Rabb kami, wab'ats fihim rasulan, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Habis bangun Ka'bah tuh. Nah, ketika Rasulullah ketika Nabi Ibrahim mendoakan, utuslah di tengah mereka, ya di tengah mereka, wab'ats fihim rasulan, seorang rasul, maka lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi doa Nabi Ibrahim itu terrealisasi ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Berapa tahun itu Nabi Ibrahim doa itu? Berabad apa? Udah berapa berabad? Baru lahirlah apa? Nabi kita yang lahir di tempat tersebut. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kadang doa kata para ulama, orang yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan terima doamu. Artinya kalau di dalam ayat ini berarti orang yang berdoa pasti akan diterima oleh Allah SWT. Tapi ada beberapa proses. Yang pertama, doa langsung diterima oleh Allah SWT. Jadi ada orang yang berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Uwais Al-Qarani ketika beliau berdoa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada doa yang Allah tunda. Allah Subhanahu wa taala tunda. Kenapa? Karena kalau langsung diterima, orang ini udah enggak berdoa lagi nih. Ngapain doa lagi? Kenapa? Udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kalau bahasa kita. Maka Allah tunda dulu. Allah tunda. Nah, Nabi Ibrahim ketika berdoa, maka realisasi doa itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan bagian dari hasil doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yatlu alaihim ayatika, yang bisa membacakan atas mereka ayat-ayat kamu.
wa yuzakkihim, dan bisa mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan bisa mengajarkan mereka Al-Qur'an, Alkitab wal hikmah. Jamaah sekalian, kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa tadi dengan kalimat yang pertama apa? Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminah. Yang kedua rabbij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keluargaku, keturunanku agar dari penyembahan berhala. Jadi jauhkanlah Nabi Ibrahim dan keluarganya dari penyembahan berhala. Kemudian terakhir ketika beliau membangun Ka'bah, maka beliau berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah. Jadi walaupun Nabi Ibrahim yakin, karena ini kan yang yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala agar dibangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebetulnya bukan Nabi Ibrahim yang awal pertama sekali membangunnya. Sebelumnya itu udah ada Ka'bah. Disebutkan oleh para ulama, sebelumnya udah ada Ka'bah. Bahkan dari zaman Nabi Adam pun diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir, itu disebutkan sudah ada Ka'bah sebelumnya. Namun karena proses waktu, maka rusaklah Ka'bah tersebut. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali, mempugar kembali Ka'bah. Maka disebutkan dalam ayat, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Terus disebutkan lagi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya. Membangun Ka'bah bersama siapa? Anaknya. Ya, jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama apa? Bersama anaknya. Yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang disebutkan antara perbedaan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 13 tahun. Jadi perbedaan antara umur Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 13 tahun disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi Nabi Ismail 13 tahun baru punya adik yang namanya Ishak dengan ibu yang berbeda. Nah, dari Nabi Ismail nanti akan melahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terus. Tapi jauh tuh. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Terus sampai kepada Ma'ad, sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jauh. Nah, dari Nabi Ishak melahirkan Rasul dan Nabi dari kalangan Bani Israel. Dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu nanti punya anak yang namanya Yakub alaihissalam. Yakub itu punya anak 12 anak yang dikenal dengan Bani Israel. Yakub itu disebut Israel, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Yakub itu disebut Israel. Kadang Nabi Yakub juga disebut Yakub, kadang disebut Israel. Maka anak-anaknya itu disebut dengan Bani Israel. Dari sini nanti akan melahirkan tuh Anbiya'u Bani Israel, Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mendoakan anak-anaknya agar senantiasa bisa mendirikan sholat. Ustaz, kalau begitu sholat dari dulu dong. Iya, sholat dari dulu. Dari zaman Nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu sudah disyariatkan sholat. Sama juga sebagaimana puasa juga disyariatkan. Puasa juga sudah disyariatkan sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Makanya ada yang disebut dengan Saumu Daud, puasa Daud. Berarti Nabi Daud juga berpuasa. Kemudian itu menjadi syariat kita, dilanjutkan. Ya. Sholat juga begitu. Ya. Tapi tentunya dengan syariat yang berbeda-beda. Teknisnya kita nggak tahu. Wallahu a'lam shawab. Karena itu masing-masing
Nabi dan Rasul memiliki syariatnya masing-masing. Ini saja kita tutup.